Salam sejahtera, bertemu kembali dengan saya Kang Togo. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat, baik secara lahir ataupun secara batin. Langsung saja, kali ini saya menjawab pertanyaan dari teman yang tadi DM ya di TikTok saya, di TikToknya Kang Togo 279. Cara berkomunikasi dengan arwah ya, atau kita sebut dengan roh. Apakah bisa? Ini adalah tentang keyakinan. Di dalam Ainul Basiroh atau sebuah keyakinan, saudara, kalau saudara yakin bisa, insya Allah bisa, karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, bagi hambanya yang meminta pertolongan. Contohnya ingin dipertemukan dengan roh leluhur. Jadi roh leluhur itu bukan hanya bisa dimediumisasi atau bisa berkomunikasi melalui wadah. Contohnya seperti saya ketika menghadirkan beliau. Tapi sebetulnya panjenengan sendiri juga bisa, setiap orang bisa, tinggal yakin atau tidak. Masalahnya kan seperti itu, karena ini adalah kaitannya dengan keyakinan. Roh-roh suci para leluhur itu langgeng, abadi, selalu hidup dan merdeka rohnya. Beda dengan roh atau arwah yang banyak beban di masa hidupnya. Ketika hidupnya itu banyak beban, banyak masalah di dalam kehidupannya. Nah, contohnya ya, kita katakan ketika meninggalkan banyak masalah yang nggak baik. Contohnya banyak terlibat dengan ingkar janji, nggak ditepati, banyak hutang ketika sebelum meninggal. Nah, ini susah untuk menemui orang yang masih hidup. Kemungkinan besar bisa waktu di hari ke-7 kepergiannya atau meninggalnya, biasanya datang, mungkin dalam mimpi, bisa masuk di dalam alam bawah sadar, tidur lewat mimpi, atau mungkin orang-orang yang bersangkutan yang banyak dirugikan biasanya mendatangi melalui mimpi. Karena ini ada pengalaman nyata. Dulu ada yang bercerita pada saya ketika itu, ketika sahabatnya itu meninggal, tapi tidak tahu kalau meninggal atau tidak dapat kabar. Ketika sahabat saya itu tidur, dalam mimpinya didatangi oleh temannya itu dengan wajah yang seperti sedih, wajahnya pucat, seperti tidak ada darah, dan meminta maaf karena tidak bisa mengembalikan hutang-hutang yang dihutangnya. Lalu setelah itu, suatu ketika sahabat saya itu main ke tempat sahabatnya yang meninggal tadi, dan bertemulah dengan keluarganya, kerabatnya. Berkata, baru seminggu ini yang jenengan cari meninggal. Lah, itu kan nyata. Ini bukan urusan masalah jin yang menemui atau apa enggak ya. Ini kita bicara fakta, bicara pengalaman nyata. Cerita dari teman saya yang ditemui arwah sahabatnya yang meninggal dan punya hutang kepada sahabat saya, dan itu nyata, real fakta. Contohnya lagi, ketika seorang sudah diambang pintu kematian, kebanyakan yang disebut itu adalah ayahnya atau ibunya, dan ada juga yang menyebut kakek neneknya. Berarti kan itu nyata.
detik-detik di alam bawah sadar ketika mau menghadap Tuhan, ketika datang malaikat penjemput nyawa datang kepadanya, di dalam bawah sadarnya yang diingat adalah leluhurnya atau mungkin orang tuanya, kan seperti itu nyata. Karena saya sering menunggu orang yang sedang berpulang atau mau meninggal, jadi saya sering sekali menemui kebanyakan memanggil nama kedua orang tuanya atau mungkin kakek neneknya. Kembali lagi ini ke sebuah perjalanan spiritual dengan keyakinan. Kalau panjenengan tidak yakin dengan apa yang saya ceritakan, ya nggak usah ditanggapi, nggak usah ditonton, skip saja kan gitu. Ini saya akan bercerita menanggapi pertanyaan dari teman saya yang DM saya tadi. Nah, bagaimana caranya arwah-arwah atau roh para leluhur itu bisa menemui kita yang masih hidup, dan yang masih hidup pun bisa berjumpa, bertemu, berkomunikasi ketika kita mengalami sebuah kerinduan. Mungkin ketika ibu bapak kita sudah meninggal, kita merasa rindu. Sebetulnya kita bisa berkomunikasi, cuman keterbatasan dari sebuah pengalaman spiritual itu terkadang beliau hadir tapi kita tidak mengetahui, seperti itu. Jadi ada teknik caranya, salah satunya yaitu menjernihkan pikiran, menjernihkan hati, seperti orang yang sedang bertafakur atau bersemedi, lalu memfokuskan pada sebuah perjalanan spiritual dengan kita membayangkan kedua orang tua kita ketika kita rindu. Ini bagi yang sudah tidak punya kedua orang tua ya. Kalau yang masih ada ya mungkin bisa berkomunikasi dengan kakek neneknya. Dan saya pun ini pengalaman spiritual saya pribadi, ketika kedua mertua saya meninggal, saya bisa berkomunikasi, bisa berjumpa dengan beliau dengan cara itu, dengan teknik seperti tafakur atau meditasi. Karena kedua almarhum mertua saya itu rajin dalam ibadahnya, bahkan tiap malam itu selalu sholat tahajud di depan rumah, nggak di dalam rumah. Setiap malam saya selalu bertemu dengan beliau, sholat di depan rumah, sehingga ketika beliau berdua sudah meninggal pun, tatkala suatu saat saya tuh sedang pulang dari bepergian, saya masih melihat beliau sedang sholat di depan rumah, padahal beliau sudah tidak ada lagi di dunia. Berarti kan rohnya atau arwahnya masih melakukan sebuah kegiatan rutinitas dengan apa yang sering dilakukannya, seperti itu. Ya, ini kembali lagi ke keyakinan, percaya monggo, nggak pun juga nggak apa-apa. Saya nggak memaksakan pemahaman saya ini untuk panjenengan percaya. Saya cuma bercerita dan menjawab atas pertanyaan yang diajukan pada saya tadi, seperti itu. Dan nanti bagaimana caranya, nanti akan saya bahas, saya terangkan, dan monggo dilakukan di rumah masing-masing. Dan insya Allah kalau dengan fokus, nanti Allah akan memberi pertolongan dengan hajat-hajat yang diinginkan. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Allah, semuanya mustahil. Jadi gimana caranya? Salah satunya tingkatkan fokus titik kesadaran kita dengan mempertajam indera keenam. Karena manusia itu punya indera keenam, cuman terasa, terolah atau tidak, kan seperti itu. Jika mungkin Anda belum bisa berkoneksi dengan cara memfokuskan pikiran Anda pada gambaran tentang orang yang Anda cintai yang sudah meninggal, Anda harus mencoba dengan cara lain yang lebih mungkin lebih gampang dilakukan, seperti itu. Jadi dengan menjernihkan pikiran, menjernihkan hati, dengan membayangkan sosok
leluhur yang dicintai, yang ditemui, dengan keyakinan pasti panjenengan bisa menemui, asal yakin, seperti orang bertafakur atau bermeditasi. Ya, jangan bosan-bosan, tidak hanya cukup sekali dua kali, lakukan setiap hari. Maka nanti ketika alam bawah sadar panjenengan itu sudah mulai terbuka, di alam halus panjenengan akan bisa melihat sesuatu yang halus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam ini menciptakan berpasangan antara dohir dan batin, antara goib dan nyata. Yang jelas dengan keyakinan Anda akan bisa melakukannya dengan ikhtiar dan kefokusan Anda, seperti itu. Setelah terkoneksi dengan rasa panjenengan, jika Anda bisa merasakan apa yang datang, coba ajukan pertanyaan, dan jawaban-jawaban yang Anda terima mungkin tidak muncul dalam bentuk kata-kata, tetapi bisa berupa gambaran atau perasaan tertentu. Mungkin roh leluhur itu akan memberi suatu insting atau firasat. Jadi jangan diabaikan, jangan disepelekan tentang insting atau firasat ini, karena itu adalah sebuah petunjuk dari Tuhan melalui roh-roh para leluhur. Dengan cara apa? Ya tadi, dengan tafakur. Untuk masalah gerakan bebas, bisa dengan Anda menggunakan kefokusan, bisa sambil memegang apa ini namanya ya, pilingan kalau orang Jawa, kalau bahasa Indonesia apa nih, kita pegang seperti ini sambil kita fokus untuk menyambung kepada roh-roh yang ingin kita tuju, untuk bisa berkomunikasi dengan titik fokus. Bisa seperti ini atau bisa pegang seperti ini, monggo. Caranya banyak, berbeda-beda sesuai dengan kenyamanan panjenengan. Minimal setelah membaca hadiah Fatihah itu tadi, dengan niat menyambungkan roh rasa nurnya kepada roh-roh para leluhur, dengan keyakinan ainul basirohnya atau keyakinan penglihatannya, insya Allah Anda akan bisa terkoneksi dengan para roh-roh leluhur itu. Jadi itu tadi, tenangkan diri, jernihkan pikiran Anda, seolah-olah Anda ini sedang melakukan sebuah tafakur atau sebuah semedi, mempersiapkan diri untuk melakukan meditasi. Duduklah di tempat yang hening, di tempat yang nyaman, yang jauh dari hal-hal yang mengalihkan perhatian, untuk bisa mencapai kefokusan. Tutuplah kedua mata panjenengan, lalu bebaskan pikiran panjenengan dari kecemasan dan pikiran yang lain. Intinya menuju kekosongan, menuju alam suwung, karena untuk terkoneksi dengan sesuatu yang gaib itu memerlukan pengosongan dengan kejernihan pikiran, kejernihan hati, untuk meninggalkan segala sesuatu pikiran, beban, dan juga membebaskan dari rasa-rasa yang mungkin menjadikan beban di hati, menjadi sebuah kecemasan atau was-was. Jadi jalannya adalah dengan suwung, maka nanti akan cepat berkoneksi dengan yang halus atau yang gaib. Nah, ini semua orang bisa melakukan asal dengan keyakinan. Kenapa? Dengan kita bertemu dengan roh-roh para leluhur itu, kita akan mendapat pengalaman yang banyak sekali, karena beliau sudah menghadap Tuhan. Tentunya beliau bisa memberi petunjuk pada kita yang masih hidup. Jadi memberi suatu bocoran-bocoran di alam-alam setelah kematian, setelah menuju alam roh yang abadi, sehingga kita bisa mawas diri, kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya ketika kita menghadap Tuhan, kan seperti itu. Pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, saya hormati, itulah tata cara yang bisa saya sampaikan. Monggo dicoba
yang mau saja, terutama tadi yang DM sama saya. Kalau ragu atau masih was-was atau cemas, jangan dilakukan, karena ini adalah perjalanan spiritual, tidak main-main. Dan sebetulnya ini perlu digurukan secara langsung. Mungkin bisa melakukan sendiri, cuman mungkin ya yang saya harapkan nanti tidak terjadi sesuatu apapun ya, dan saya tidak bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan ini, karena saya ini tadi menjawab ya pertanyaan dari teman, dan teman minta untuk di YouTube-kan, ya saya YouTube-kan. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijaksananya kalau ingin belajar seperti itu ya harus bertemu dengan guru yang membimbing, minimal harus punya guru. Kalau ingin berjalan sendiri ya monggo, tapi nanti segala sesuatu ditanggung sendiri kan, seperti itu. Saya kira seperti itu. Jadi hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jadi jelas ya, yang namanya arwah, roh leluhur itu bisa menemui yang masih hidup, dan yang masih hidup pun bisa menemui arwah leluhur yang sudah meninggal, terutama roh-roh yang sudah merdeka, roh yang terbebaskan itu bisa menemui anak turunnya, seperti itu. Kalau roh-roh yang belum merdeka ya masih di dalam istilahnya penggemblengan atau pertanggungjawaban di alam sana, dalam arwah. Seperti itu, masih di dalam penggodokan, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Sekian dulu, ada kurangnya mohon maaf. Hanya itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagung itu mati rahayu. Ambil Pak D. Awak dhewe isih dipikir para leluhur, dhewe kuwi padha-padha ngawur, tetep obak nganggo budi